Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Apa kabar kawan-kawan juga di rumah? Masih seperti biasanya ya. Ada Bro Ayung di sini, ada kita berdua di sini. Mau ngobrolin yang horor-horor seperti biasanya. Langsung aja Bro Ayung. Hari ini bawa cerita apa nih buat dibagiin ke kawan-kawan semuanya? Baik, terima kasih kesempatannya Mas Riam. Seperti biasa tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali dengan jumpa kami berdua yang niatnya bakal nge-share cerita-cerita yang serem-serem. Nah ini langsung aja ya Mas Pi. Iya boleh. Ini adalah ceritanya nama samaran sih. Mas Adrian sama Mbak Nawang. Jadi mereka itu tinggal di satu wilayah di Jakarta sana, itu habis menikah. Jadi setelah menikah mereka itu akhirnya menjalani prosesi bulan madu. Bulan madu ke Bali, ke Bali itu dijalaninya selama 3 minggu. Dan di sana katanya mereka, salah satu dari mereka yang cerita itu ganti 3 villa selama 3 bulan. 3 minggu. 3 minggu. Berarti mungkin semingguan kali ya. Nah itu suatu prosesi yang memang ditunggu-tunggu oleh mereka namanya. Nah habis menikah ya indah banget di sana mungkin ya. Terus mereka cuma berdua bulan madu, bisa dibayangin itu bakalan enjoy, bakalan senang begitu ya. Tapi memang ada sedikit gangguan meskipun menurut mereka ini nggak terlalu ekstrim. Jadi dari ketiga tempat tadi dimanapun tempatnya, dari yang pertama, kedua, ketiga selalu mereka itu digangguin tapi sosoknya itu nggak ada. Jadi sempat disebutin nggak nama tempatnya? Nama enggak sama sekali enggak. Daerahnya disebutin. gitu enggak ya? Enggak mau nyebutin. Karena gue lumayan tahu Bali. Kalau Bali jauh banget. Di sana aku tahu dan ini bakalan ditanyain mestinya, tapi mereka nggak ngomong tempatnya di mana. Mungkin bukan di part pentingnya kali ya, Bi. Tapi di sana ketika mereka meninggali tinggal di tadi. Ini cerita dari subscriber ya? Cerita dari subscriber. Okay. Iya. Itu setiap kali di sana mereka bahkan saat berdua sekalipun, saat di kamar begitu ya berdua itu selalu digangguin kayak hoarding itu tiba-tiba seret jalan sendiri gitu Bi. Jadi kayak gitu gangguannya hoarding itu tuh jalan sendiri, buka sendiri. Nanti jendela begitu ya. Blok kayak itu nggak ada angin, nggak apa. Ini kok kayak gini ya. Tapi nggak pernah ada penampakan sama sekali. Terus kayak bangsanya keran jalan sendiri, airnya keluar, shower, alatnya jalan pindah sendiri, pengen di depan, pengen di belakang. Showernya jalan basah semua. Kayak gitu gini kayak kobra. Ya enggak, dia itu mancur sendiri. Garing ya. Iya garing banget. Kita emang paling garing, jalan paling garing sedunia. Bikin kesel orang aja. Iya. Aduh. Terus. Nah itu untungnya Mas Adrian itu selalu bisa menenangkan Mbak Nawang. Karena kenyataannya Mbak Nawang itu kan lebih penakut, perempuannya lumrah. Walaupun perempuan berani itu banyak sekali, nilai dia yang kurang berani. Bisa ditenangin sama Mas Adrian. Biasa kayak gitu namanya tempat orang kayak gini. Yang penting kan ada aku. Iya yang penting ada aku. Lupain ya kan. Seperti itu. Itu akhirnya proses 3 minggu tadi berlalu dan mereka akhirnya kembali pulang. Gue pikir mau ceritanya horor di Bali sana. Enggak di sana horornya lebih kencang lagi. Dan itu akhirnya mereka pulang dan sebelum pernikahan tadi Mas Adrian telah menyiapkan sebuah rumah. Dia itu membeli rumah di daerah mana ya, aku nggak menanyakan juga, itu lupa, kurang detail. Tapi rumah itu ya dibilang rumahnya bukan rumah tua tapi rumah udah cukup lama tapi layak huni dan bagus begitu ya. Rumah second berarti gitu. Rumah second, iya. Rumah udah jadi begitu. Udah pernah ditempatin sama orang.
tapi bilangan Jakartanya sebelah mana dia juga lagi-lagi nggak ngomongin, tapi di depannya itu Mas masih ada beberapa pohon pisang begitu, kebun pisang. Itu biasanya selatan kalau kayak gitu. Iya, masih selatan ya, masih ada rimbun-rimbun Iya, ya. soalnya masih agak hijau, ada Hijau kebun ya. gitu. Nanti So tau banget gue. iya, kamu kalau Jakarta, Bali, Singapura, London, Netherlands itu pasti hafal semua. Nah, ini akhirnya kalau aku yang bangsanya Kenya, Zimbabwe apa? Nah, itu Nombutu siapa gitu kan, nama-namanya susah-susah. Nah itu di depan rumahnya ada kebun-kebun pisang, terus ada rumah 2 lagi Mas. Ah ini pasti yang serem di sini aku pikirkan, ternyata enggak, cuman menggambarkan deskripsi saja Bi. Nah habis itu kebun lagi. Nah terus pimen aku gimana? Lah ini apa namanya di rumah tadi setelah pulang itu tadi habis bulan madu kita menjalani aktivitas seperti biasa, istrinya sebagai pegawai BCA Bank BCA. Kemudian setelah 2 bulan tadi ada kabar yang ditunggu-tunggu, dia ngomongnya istri saya hamidun, hamil itu istrinya akhirnya hamil. Nah Mas Adrian sebagai lelaki yang bertanggung jawab, terus nggak pengen nanti ada apa-apa sama kandungan istrinya, keadaan istrinya, dia itu yang lebih apa namanya sibuk urusan belakang gitu loh, dapur nyuci, bahkan dia sendiri nggak ngerti yang namanya masak-memasak. Nah, sekarang kan enak, tinggal klik YouTube tuh, ini memasak ini ada tuntunannya di situ, nggak usah nanya sama orang, malu apalagi bayar ya kan. Itu karyawan BCA liburan 3 minggu artinya 21 hari. Betul. Dalam setahun cuti itu kan 12 hari, berarti dia tuh ngambil unpaid namanya leave. apa Bi? Nggak dibayar gitu. Oh susah ya Bi, Susah. kalau aku nggak bakalan ngerti ya. Kayak gitulah pokoknya dunia karyawan. Dunia karyawan aku belum pernah kerja ini, kecuali di sini Bi. Terus di sini libur berapa bulan aja nggak apa-apa, nggak bakalan dibayar, jangan kembali lagi gitu ya. Ya, nah itu akhirnya apa, dia itu mulai belajar sinau masak-masak yang ringan-ringan lah, goreng telur, masak apa, disayang istrinya, di CEC lah, yang penting kamu jangan sampai capek, walaupun dia masih kerja kan, belum hamil gede begitu ya. Tapi ya itu Mas, berapa kali setelah itu mulai ada keanehan justru di rumah yang baru itu Bi. Jadi aku kalau pendak masak, setiap masak begitu ya, seperti ada yang ngeliatin. Itu jadi dapur begini ya, di sini ngadep ini kan tembok. Terus di situ ada jendela kecil kayak angin-angin begitu Bi. Ada pasti yang lirik, ada yang lirik-lirik, ada yang lagi mantau dari situ. Ada yang kayak ngintip gitu. Iya kayak ngintip dari situ. Kalau misalnya dipakai logika kan orang mana ada yang setinggi itu. Sementara belakang rumah biasanya lebih jeglong begini, udah kebun begitu ya. Kok tinggi banget begitu, apa iya mau ngintip, niatnya mau ngintip istri saya, jangan-jangan jadi salah target begitu. Oh ini yang ngalamin si Mas Adrian. Mas Adrian, jadi apa ya diniati pakai tangga begitu ya, ngelihat dari belakang itu kan tinggi, saya masak pasti ada yang lagi ngeliatin di sana, dan mesti nggak terlalu pas begitu ya di atasnya persis, tapi agak ke kanan begitu ya. Tapi kalau lirik begitu ada bener sosoknya di situ, tapi nggak jelas, cuma hitam doang, hitam begitulah. Ada matanya. Orang, ada matanya. Nggak kelihatan katanya Bi. Ya jadi katanya semi riben-riben begitu loh, yang nako begitu tumpuk kan. Akhirnya saking berapa hari dia seperti itu diintipin terus, kalah penasaran, dia akhirnya keluar lewat pintu samping. Makhluknya masih ada di situ. Jadi pas dia keluar itu pagi-pagi banget katanya Bi, masih repet-repet gitu. Ternyata bukan orang Mas, ini mau percaya apa Anda ya, wujudnya utuh begitu, apa Gondoruo katanya Bi. Jadi yang ngintipin Gondoruo, itu calingnya kan ke atas begitu, bukan ke bawah. Oh ya, bulu semua Mas, iya bulu semua itu Gondoruo. Yang dia bikin nyebelin, dia itu nyantai. Maksudnya, oh aku ketahuan, kalau orang kan ketahuan hibrid atau malu apa, dia itu nyantai. Sampean, saya dilelehnya nggak takut. Tapi kamu lagi ngapain kayak gitu kan, paling ntar geser begitu Bi, sering begitu. Jadi tapi setelah pas amprok sekali begitu ya, di ketahuan begitu, dia nggak ngelakuin itu kegiatan intip-mengintip lagi, nggak ada. Nah ini kan akhirnya semua tadi yang dialami Mas Adrian nggak diceritain sama istri, tapi ini kayaknya rumah ada sesuatunya, apa dari halaman depan pohon-pohon itu, ini kan masih banyak kebun gitu ya. Istri lagi hamil, dia mulai khawatir. Sedang dia mulai khawatir, istrinya pagi-pagi itu kayak ngerasa nggak enak badan begitu ya. Terus cerita sama yayangnya, sama Mas Adrian, misalnya panggilnya yang begitu ya.
yang aku semalam mimpi serem banget. Ya aku tahu, tapi yang bangunin aku, tak perlu kamu itu kayak ketakutan, keringetnya semene-mene gitu kan. Iya, kamu mimpi apa sih? Orang Tegal. Ibaratnya. Oh, ibaratnya. Samene-mene gitu. Semua di sini bisa tak tegalkan. Nah iya. itu. Pokoknya mau orang bule, mau orang apa, Iya, Tegal jadinya. Yes or no, no aja bisa ditegalkan adanya ya kan. Akhirnya itu ngomong, aku itu yang semalam itu mimpi jadi di kamar ini, di depan kamar ada orang berdiri gede banget, katanya gede banget, cuman hitam doang. Nah kamu, iya aku takut, nggak takutnya sampai segitu banget. Emang dia ngelakuin apa ke kamu gitu? Enggak, cuman berdiri doang. Ih, berdiri aja nyampe begini begitu, apalagi dia ngelakuin sesuatu sama kamu kayak gitu, Bi. Akhirnya ini mulai khawatir, tambah jadi gitu ya Mas Adriannya. Istri lagi hamil, terus kemarin itu di Bali ada kejadian kayak itu, adakah hubungannya sama yang sekarang begitu loh, Bi, dihubung-hubungin sendiri. Apa jangan-jangan yang di Bali ngikut kemari? Apa memang makhluk yang dari sini? Kok ke istriku, udah mulai mimpi ke istriku, jangan-jangan istriku target. Sementara dia belajar dari apa bacaan-bacaan atau cita-cita, bangsa itu biasanya seneng sama ya kayak gitulah, ke perempuan begitu loh, sering tipu dayanya kayak gitu. Jadi dia mulai khawatir, nelponnya Mas Adrian itu ke bapaknya. Secara kebetulan bapaknya itu spiritualis, bapaknya spiritualis begitu, terus ngomong Jualan Firdaus lagi-lagi. Sorry Mas Adrian, bercandanya kami memang begini ya. Terus ngomong, Pak, aku digangguin begini-begini Pak, sosoknya begini, kalau lagi masak, nah istri saya juga mulai ada benturan, tapi memang baru di mimpi. Oh, itu mau gandarwo. Nah, lagi-lagi orang pintar kan ngerti, Bi. Pintar soalnya. Iya, pintar, bukan orang bodoh kan. Akhirnya, iya tolong Pak, kemari minta di sweeping, minta dibersihin. Yus kalem, nanti tenang aja, nanti kita ke sana kayak gitu, Bi. Nah, bapaknya itu satu kota atau di luar kota? Di luar kota. Nanti aku ke sana kayak gitu. Ternyata ya kayak gitu, apa namanya? Cuman ngomong doang, jadi bapaknya mungkin pasiennya banyak atau apa, ngurusinnya orang lain terus kayak gitu. Mas Adriannya tuh lupa ngasih ini Pak buat ongkos gitu, makanya kayak gitu. Lupa ya mungkin ya, saking paniknya. Kalau enggak dia menceritakannya kurang dramatis, iya. jadi masih biasa aja katanya. Lu anak gua masa kayak gitu takut gitu kan. Gitu. Nyium baunya aja tahu nih bapaknya. Makanya gitu, aku kan. tadi Mas Adrian ngelihat genderuwo santai, ya anaknya spiritual lumrah ya kan, Bi. Nah itu kalau ya, gue udah lari kan. Masuk akal. Kalau aku pingsan kebirit-birit. Baru ngelihat yang lirik aja udah pingsan begitu. Tapi menurutku tadi tambahan sedikit, genderuwo itu salah target, Bi. Pengennya ngintipin Mbak Nawan mungkin. Masak bambune kayak iki lanang begitu sih. Ini aduh. Iya, tak kira siapa. Nah itu lanjut ke cerita. Akhirnya bapaknya nggak mau datang, belum datang juga, ditungguin sama Mas Adrian, dan makin lama mulai ada intipan lagi. Tapi kan wis jelas itu makhluknya itu bukan manusia begitu. Tapi dia juga ditenang-tenangin, tapi jangan-jangan ini malah lebih mau ke istri begitu. Nah satu ketika istri itu jatuh pingsan, jatuh pingsan di kamar mandi itu. Untungnya pintunya nggak ditutup katanya. Jadi apa Mas Dian pas lagi ada di rumah, dia buru-buru nulungin. Akhirnya dia nelpon ke orang tuanya di sana itu di seberang, nelpon. Jadi istriku pingsan, itu nggak tahu emang kenapa, nggak tahu pingsannya kenapa, apa tolong. Ini diceritain semua kejadian yang kemarin sama. Jadi yang angkat ibunya, ada bapaknya juga di situ. Ibunya itu di sana sambil nangis juga, Bi. Mungkin ini anak yang disayang begitu, mantunya nyampe kayak gitu. Terus sebelnya ternyata dia tahu anaknya udah minta bantuan ke bapaknya, tapi bapaknya nyepelek loh, Bi. Malah hari itu malah mancing, Bi. Pada saat beberapa kali ini yang kejadian paling paling dramatis, dia itu nyampe pingsan lah, benturannya nyampe kayak gitu. Bapaknya lagi mancing, akhirnya dimaki-maki. Kowe piye wong tua model apa kayak gitu orang kan. Jawa bapaknya berarti. Orang Jawa. Jawa Bandung sana lah. Berarti ada Jawa, ada Bandung begitu, campur-campur. Mbak Nawangnya sendiri orang Jawa. Mbak Nawang, biasanya nama itu dari sana. Nah itu akhirnya apa? Dimaki-maki orang tuanya kan. Akhirnya datanglah ke tempatnya Adrian. Dan itu mungkin gak jauh kotanya atau apa ya, Bi. Nyampe ke sana itu masih pingsan, Bi. Nah itu disaksiin ada tetangga juga, Mas Adrian sama yang lain juga, ibunya juga datang.
katanya dikasih minyak kayu putih dan biasalah pertolongan pertama pada orang pingsan kan ada itu Doklonyo sama bedak itu apa dulu. Nah ini terus katanya nggak disentuh, cuman kayak dibacain apa, bangun dari pingsannya tadi. Yang ngebacain siapa? Bapaknya tadi. Oh berarti rumahnya nggak terlalu jauh. Tahu-tahu ya mungkin beda kota doang. Beda kota tapi perbatasan gitu ya? Mungkin dekat. Pingsan. Jadi bapaknya kalau datang masih pingsan gitu kan. Misalnya di sini Tegal, di sini Brebes, kalau kayak gini Brebes Iya, gitu. maksudnya tuh kayak gitu beda kota tapi sebenarnya cuma 20 meter gitu. Iya kadang 20 meter rumahnya. Kalau perbatasannya gini aja udah Brebes Udah gitu. beda. Pantesan cepet. Iya. Sama Adrian itu bikin susah di sini ngobrolnya. kan? Baru kali ini aku rada gather. Nah ini lain kali kalau cerita tolong lebih detail lagi Mas Adrian. Nah itu ada kan channel yang maki-maki ininya kan di sini doang. Oh, iya. Itu akhirnya apa? Bapaknya ke situ tadi udah disembuhin, berhasil bangun begini. Jadi setelah bangun dia jadi nangis lagi ketakutan, Bi. Kamu ngelihat apa? Katanya kamu ngelihat apa? Jadi saat itu malam hari, Bi. Malam hari malah sore menjelang malam, istrinya itu mau buang hajat. Jadi lagi duduk di toilet ya. Duduk di toilet. Ini memang dia perasaannya agak was-was, agak merinding bagaimana rasanya, lain kayak hari-hari biasanya. Mungkin mulai dihubung-hubungin loh, aku lagi hamil. Itu masih yang tadi pingsan itu kenapa belum ada cerita? Ini mau diceritain. Oh, mau diceritain. Ya. Oh, ini lagi ceritain kejadian itu. Jadi setelah dia siuman dia menceritakan. Oh iya, sorry. Itu aku duduk di situ, kan ini ya suasana ini kan lampunya nggak terlalu terang-terang banget, makanya pengen dari kemarin pengen Mas Adrian suruh ganti lampu yang terang itu kan. Ya kan kejadian kayak gini beneran. Aku pikirnya lagi nggak fokus begitu kan, tapi di situ udah nongkrong di tadi toilet yang duduk, terus ini antara shower kan jauh, shower yang ini sama ember, pakainya ember agak jauh dari tempatnya dia duduk, jadi kalau ini nggak nyampe lah, susah kayak gitu. Itu di situ tadi ember itu bergerak sendiri, Bi. Kayak gitu. Tadinya sih pelan, jadi gemeteran. Iya, katanya tadi Mbak Nawang itu dipikir masa sih bersih begini ada tikus begitu loh. Kalau air segini banyak, masa tikus bisa gerakin apa gempa apa gitu ya. Tapi ini nggak goyang begitu kan. Terus makin lama si ember tadi makin kencang gerakannya kayak gitu. Nah, ini faktor apa ya? Dia mulai pikirnya kan logis, tapi nggak ketemu. Lama-lamanya makin was-was, makin takut. Lah sedari dia itu mulai tambah takut, tambah merinding. Otomatis ini kan kontraksi nggak jalan kalau orang lagi kayak gitu, Bi. Apa sih ember tadi gerak sendiri, Bi. Gerak sendiri, geser sampai di depan dia itu duduk. Itu bukan cuma sampai situ toh, Mas, isi saya katanya. Si ember itu melayang-layang di atasnya dia. Jadi pelan-pelan itu naik. Padahal ada airnya. Ada airnya. Jadi kalau normalnya kalau mau dicidukin kan di samping kanan atau apa, dia itu malah kayak yang mirip orang mau disiramin kayak gitu lah. Jadi di depannya layang-layang begitu. Loh kayak gitu ngeri banget, Mas. Iya, ekstrim banget. Ngelihat yang bawah itu siapa? Enggak ada. Cuma ember doang layang-layang. Embernya warnanya hitam kayak gitu kan. Nah terus disiramin ke istrimu apa enggak? Enggak, jadi dia turun lagi. Nah itu kayak ditaruh di sampingnya buat cebok lah begitu, Bi. Itu belum sempat ember itu turun, udah mulai miring mau jatuh di sampingnya, itu dia langsung keletak, udah pingsan duluan. Jadi ketakutan lah seperti itu. Nah ini kan tadi bapaknya yang tadi nulungin ngomong, Pak itu sebenarnya siapa yang melakukan itu gitu kan. Nah, kata bapaknya mungkin buat tenangin atau apa ya, ini nggak dikatakan itu sebenarnya itu siapa ya, tapi yang jelas dia ngomongnya sih sebenarnya yang melakukan itu ibu-ibu tua begitulah. Tapi dia mungkin kisahnya dulu pernah punya anak yang hamil atau apa dan meninggal, kenapa nggak diceritain juga. Yang pasti dia itu merasa kasihan sama Mbak Nawang. Dia lagi hamil, embernya terlalu jauh, jadi digeser, dideketin, dibantuin kayak gitu. Dibantuin kok pakai dimelayang-melayangin juga kayak gitu kan. Lupa ya nggak ngerti ya kan, mungkin dia ada atraksi sedikit atau apa nggak ngerti, akhirnya ditaruh di situ. Tapi kan Nawangnya keburu pingsan duluan. Loh ini kan aku yang nangkap ceritanya ada sesuatu yang masa sih sampai segitu banget begitu kan. Nah akhirnya
nggak ada yang namanya waktu itu salah satunya dibuka mata batinnya sama bapaknya. Jadi ngelihat memang penampakannya seperti itu, seperti ibu-ibu tua begitu loh, tapi bukan dari era sekarang, Pi. Jadi akhirnya kayak dialog sama bapaknya. Aku mau nulungin anakmu, aku sayang sama dia kayak anakku sendiri. Dia kasihan lagi hamil, jadi pengen tak bantuin. Oh nggak main kayak gitu, kita nggak butuh bantuan malu kayak kamu. Kamu pergi mulai sekarang, pergi. Itu dalam pandangan matanya tadi yang salah satu yang dibuka, emang itu ngeloyor pergi, Pi. Tapi sepersekian detik itu datang, si Wowo tadi datang, Genderuwo itu datang di depan mereka. Tapi yang lihat cuman Mas Adrian sama tadi bapaknya terus satu orang masih apa ya, berarti adanya bapaknya lah, pamannya ya. Ini nggak dianu dulu, Pi. Oh iya, oke, boleh. Yang lihat 3 orang. Yang lihat 3 orang. Jadi Genderuwo itu tadi datang tiba-tiba lah, ya das begitu. Datangnya dari mana? Yang tiba-tiba ada di depan kita aja begitu. Terus ngomong bahasanya bahasa manusia jelas banget, cuman suaranya agak gede begitu ya. Jadi dia itu mau menjaga Adrian katanya begitu, mau jagain Adrian sama istrinya. Loh, kamu yang intip-intip di belakang? Iya, aku yang intip-intip. Itu mungkin ketawanya kayak gitu. Pantasnya ketawa ya, Bi. Aku juga ini rada kurang gregetnya. Kenapa nggak ketawa sih? Mau ya ketawa gitu kan lebih serem. Berarti sampean pada mentelengin semua, yang lain nggak tahu, tapi kan orang lagi kayak gitu tetap aja Mas, pada tegang, pada merinding, ada yang ngomong di depan ada begini, kayak ibu pada takut gitu kan. Nah itu ngomong kayak tadi bahwa aku tuh mau menjaga Mas Adrian sampai kapan aja sama keluarganya. Loh kan kalau ngejagain biasanya ada imbal balik atau apa dulu-dulunya atau apa, aku kan hanya begitu. Lah kuwi Mas ceritanya lucunya nang kene. Kaning lucu, kan cerita horor aku bilang begitu kan. Iya maksudnya ada awal-awalnya dulu. Jadi si bapaknya ngomong ora usah, nggak usah jagain. Anakku udah tak jagain, udah dijagain sama pangeran, udah dijagain Gusti Allah, sama aku juga orang tua jagain dia. Pokoknya kamu nggak usah jagain. Jadi dulu saat kecil Mas Adrian itu sering diajak mancing sama bapaknya. Pokoknya ke sungai-sungai gede, ke tempat yang runggut-runggut itu loh. Itu selalu ikut sama bapaknya. Nah ini pada satu ketika Mas Adrian itu pengen banget pipis. Mungkin bapaknya lagi strike terus atau gimana. Ngono gitu. Suruh kencing di belakang. Orang Tegal bapaknya. Mungkin. Ya kan di Tegal kan. Oh di Tegal kan. Ya. Di sini kan di Tegal kan. Dia tuh kencing di situ. Nah pas lagi Adrian kecil itu akhirnya kan kencing udah saking beletnya, udah pengen pipis banget kencing, tapi kirain dia tadinya rumput, apa di rumput ada plastik begitu ya. Tapi pas dicucur kayak gitu lama-lama, loh yang basah itu apa? Ternyata itu lagi kaki yang dikencingin itu kaki. Pas diurutin ke atas ini kirain ya pohonan yang ada bulu-bulunya begitu kan, ada rambut-rambutnya. Ternyata itu genderuwo yang dikencingin. Dulu itu kisahnya seperti itu. Jadi, lah apa hubungannya ya Mas? Kenapa kayak gitu? Ya sampean dulu ngencingin ya mungkin pengen apa ngikut terus kemana aja. Lucu kali ini anak gitu. Iya, terus kata bapaknya, oh tadi kamu ngencingin ini ya? Iya Pak, nggak takut, bocahnya juga nggak takut Bi. Jadi kayak di cerita ini soalnya apa? Setelah kejadian masa kecil gitu, Mas Adrian itu di belakang selalu ada itu loh Bi. Nggak jauh lah pokoknya. Nah pada saat menikah pun ngikutin dia, motifnya apa, mungkin alih-alih menjaga atau pengen ngeliat Mas Adrian sama istrinya nggak ngerti, atau naksir sama istrinya nggak tahu, tapi itu gangguin. Jadi aku sendiri akhirnya ditanyain, urus jenengan gimana Mas? Ya nenek-nenek itu, ibu-ibu itu ya Genderuwo juga, jadi sama nyifatnya jadi itu, pura-puranya seperti itu. Ya tadi bantuin lagi dia buang air, nanti kalau mandi yang liatin mandi, bantuin apa kan repot. Nah, karena bantuin gosokin repot. Iya, artinya makhluk itu memang sering banget sama wanita itu seperti itu. Makanya hati-hati juga kita kan kalau misalnya mau pergi jauh, mau ninggalin rumah, ada istri di rumah gitu. Seperti itu, Bi. Itu kisah yang dibawain sama tadi Mas Adrian. Dan kejadiannya
sebenarnya nggak serem-serem banget mas, terus terang. Makanya aku ngomong sampean di ngobor kan nggak serem-serem banget, asem digituin. Nyatanya aku tak tahu ini kayak gini, nggak serem-serem banget, lebih nggak serem dari yang cerita yang kemarin. Makanya kalau teman-teman ini mengharap serem banget, enggak serem sama sekali kan. Ini cuma tipu daya yang lumrah banget lah, nggak keren nggak apa. Akhirnya apa? Setelah itu dijanji sama bapaknya, pokoknya diupayakan kamu nggak usah jaga-jagain, nggak usah macam-macam ngomongin penglindungin anak saya. Mulai sekarang kamu putus, nggak usah sama anak saya, gitu ya. pergi kayak gitu. Nah, ini sampai setelah itu nggak ada gangguan lagi, Pi, dan apa namanya menjalani proses kehamilan secara lumrah. Tanpa syarat itu ya waktu itu. Tanpa syarat. Ya mungkin itu apa namanya sama bapaknya lah, apa namanya prosesinya nggak tahu, tinggal di depan mereka begitu. Itu genderuwonya sebelum pergi bilang, lapin kaki saya katanya. Mungkin sebenarnya inti cerita itu di kakinya genderuwo. Itu mau minta dilapin doang. Ketika Mas Adrian nggak ngencingin, mungkin dia nggak sampai sekarang ya kan? Iya, itu minta dilapin gitu kan padanya. Makanya kalau kita garing hari ini, Mas Adrian pun ngomong kalau di ngobrol nggak serem-serem banget, makanya ini cerita nggak serem-serem banget mas, makanya teman-teman ya inilah nggak serem-serem banget sih, kita cuma gitu aja. Lah itu genderuwo itu tingginya seberapa sih? Menurut mereka, menurut mereka itu lebih tinggi dari tingginya manusia, mereka. dari manusia lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan ketika mereka lebih takut, lebih tinggi terus. Dan genderuwo itu pakai celana nggak bro? Nggak pakai. Nggak pakai ya? Gondal-gandul gitu nggak? Itu? Ya kan ada bulunya. Oh ada bulunya ketutup ya? Iya. Ribuk-ribuk. Dan sini kalau yang tinggi banget, biasanya setinggi asum itu namanya udah rubah jadi jagalawo. Kalau nggak cingklong. Ada yang nyebutnya gitu. Cingklong. Gede duwur. Gede duwur, ya itu ya sama sebenarnya. Gede duwur cingklong. Terus nggak ada terus. Udah nggak ada terusannya. Udah begitu. Sekali-kali emang begini, memang Mas Adrian mintanya yang nggak horor banget mas kayak gitu. Biar istri saya nonton. Iya nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas ini buat Mbak Nawang ya. Karyawan BCA. Namanya Nawang itu pasti cantik banget. Ya Allah, saya kan? Dibilang ini foto saya pernikahannya. Aku ngomong terus terang, aku fokusnya sama istrinya mas. Kayak gitu. Mas Adriannya nggak ganteng ya? Ya ganteng. Oh ganteng tapi juga. Kan buat apa difokusin kan gitu. Aku fokusnya sama istrinya. Sekarang udah lahir berarti? Belum. Oh sekarang masih hamil, berarti kejadiannya belum lama ya? Belum lama. Itu aja sih, Pi. Berarti kemungkinan mereka ke Bali baru kemarin-kemarin. Sebenarnya kalau mau diserem-seremin bisa, tapi ceritanya begitu sih gimana lagi ya, Pi? Iya. Kan kita apa adanya yang disampaikan seperti itu. Nggak apa-apa sih, terima kasih. Pokoknya Mas Adrian udah berbagi cerita. Memang betul banyak yang bilang katanya begitu ya. Sosok genderuwo itu lebih sukanya sama perempuan. Kalau kuntilanak itu sukanya sama laki-laki gitu. Ada bahkan yang bilang tuh begini, sama laki-laki dan anak kecil katanya begitu. Iya. Kalau yang sama laki-laki itu biasanya ada tingkatan tertentu yang jahatnya gitu. Bahkan orang dulu itu punya solusi gitu. Kalau misal ketemu kuntilanak kayak gitu, itu megang tanah. Oh. Kalau nggak megang tanah nanti dicabut itunya. Apanya? Barangnya. Oh iya. Iya. Kalau laki-laki itu kayak gitu. Jadi begini, saat begini tangannya tuh udah nggak bisa gerak. Padahal yang nyabut itu dirinya sendiri gitu. Si orang tersebut. Untuk? Ya untuk nggak tahu, dicabut aja terus dianya meninggal kayak gitu. Itu yang jahat-jahatnya itu dulu tuh kayak gitu. Makanya kayak gitu. Dulu gue pas kecil itu sempet sih dibilangin gitu ya sama orang-orang tua, kalau ketemu sama kuntilanak itu langsung jongkok pegang ini. Ada transformasinya kuntilanak sekarang kalau udah megang begini langsung ngapain sih? Iya, itu kan kuntilanak muda. Kayak dulu zamannya film Dono yang kelenger pingsan nggak diudak-udak, kalau sekarang ditungguin. Udah bangun gitu kan, terus pingsan lagi. Sekali lagi kita bersyukur pernah ada revolusi industri pakaian, ditemukan celana dalam dan lain-lainnya. Kalau enggak ya mungkin yang dicabut karena gondal-gandul tadi dulu. Iya, benar. Dan mungkin kuntilanak bajunya nggak kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung. Udah dari cerita Bali genderuwo larinya ke kuntilanak. Pokoknya terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Mas Adrian dan keluarga ya sama Mbak Nawang juga terima kasih udah berbagi ceritanya. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga dilancarkan nanti proses kelahirannya dan anaknya sehat, ibunya sehat, semuanya sehat.
Itu aja, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit juga semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Ngobrol horor selanjutnya temanya apa Bro Ayung? Temanya setan kepala. Setan kepala. Oke, kita tunggu setan kepala ya nanti ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.